berbeda nanti dia pemahaman sedikit, itu dolalah, haram. Permasalahan dalam kaidah fikih itu tidak ada bid'ahnya, tidak ada bid'ah, karena permasalahan ilmu fikih itu adalah khilafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Paripurna Az-Zikra dengan segenap jajaran pengurus, yang terhormat Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah dengan segenap jajarannya, yang kita hormati Ketua PHBI di lingkungan Seisibab, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, saudara-saudari, ananda yang hadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu dalam naungan dan lindungan serta mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baru malam kedua kok loyo nampaknya ini Bapak. Belum berbuka lagi. Udah. Tapi suaranya udah sayup-sayup nampaknya baru malam kedua ini. Menikmati ya. Tapi menikmati kalau bisa itu kan doa. Kalau ustadz itu sedang berdoa, doa itu tidak harus bahasa Arab. Mendapatkan naungan, lindungan dan keberkahan. Itu bukan untuk ustadz, untuk kita semua. Amin ya rabbal. Itu dia. Berarti itu udah tanda kita udah berbuka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini IKMI Kota Pekanbaru menetapkan judul yang begitu dahsyat, akhlak terhadap khilafiyah. Kalau persoalan khilafiyah ini sering terjadi putusnya silaturahmi, berbeda pendapat, kawan tak tegur sapa. Yang dulunya satu masjid beda pemahaman, akhirnya bangun masjid lagi. Biasa. Ini udah terjadi. Makanya ini judul memang betul-betul dahsyat untuk malam kedua ini Pak. Sehingga tadi di kantor IKMI Kota Pekanbaru pun full ruangan. Kenapa? Judulnya ini lain daripada yang lain. Kalau biasanya kalau malam kedua itu masih seputar Ramadan. Tetapi untuk malam kedua di tahun 1446 Hijriah ini langsung dibahas mengenai permasalahan khilafiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang timbul di kalangan masyarakat ini? Menyikapinya cuma satu.
Bagaimana? Toleransi, tasamuh, berlapang dada bila ada yang berbeda pemahamannya dengan kita. Cukup itu saja. Insya Allah persaudaraan itu aman. Karena dalam menentukan bulan suci Ramadan ini pun sudah kita lihat ada khilafiyahnya. Jauh hari sebelum masuk satu Ramadan, Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Pemerintah masih cari-cari si hilal lagi. Tengok di Papua hilal tak nampak. Rupanya yang paling cepat nampak hilal itu di TikTok. Ada rupanya nama anggota TNI namanya Hilal. Ada nama anggota TNI, lah sibuk cari hilal di Papua sampai ke Makassar. Dari Makassar sampai ke Jakarta. Di Jakarta tak jumpa juga. Tiba-tiba buka HP, lihat TikTok. Hilal sudah ditemukan katanya. Udah. Hampir tadi malam banyak masjid mungkin di wilayah Pekanbaru ini hampir tidak melaksanakan sholat tarawih. Karena pengumuman yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama lumayan cukup lama. Jadi ini khilafiyah. Muhammadiyah sudah menetapkan, NU baru mulai cari-cari si hilal. Jumpa si hilal di Aceh, disumpah, berani dia, ada saksi, ditetapkan oleh Menteri Agama langsung bahwasanya Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret hari ini. Tapi alhamdulillah tak ada yang perang-perang tuh Pak. Berarti Indonesia ini masih hebat. Masih hebat. Berbeda. Berangkat kita ke daerah Sumbar, Napasawan dia. Mereka 2 hari, 3 hari sebelum penetapan masuknya 1 Ramadan, mereka sudah duluan puasa. Kenapa? Mereka punya pemahaman sendiri. Mereka punya hisab, kalender. Apakah kita harus perangi mereka? Tidak. Toleransi dengan mereka. Kenapa? Mereka adalah orang yang sama dengan kita. Mereka orang Islam. Ini pernah suatu kejadian. Jadi khilafiyah itu Pak, tidak timbulnya pada saat sekarang, tidak adanya para sahabat aja, akan tetapi di masa Rasulullah SAW khilafiyah itu sudah terjadi. Nih, khilafiyah sudah terjadi. Bagaimana? Rasulullah SAW mengutus para sahabat. Di mana yang dipimpin, yang pertama yang dipimpin oleh Ibnu Abbas. Yang kedua dipimpin oleh Zaid. Mereka berangkat. Apa pesan Rasulullah? Wahai seluruh sahabatku, berangkat ke kota Madinah. Berangkat ini yang dipimpin oleh Ibnu Abbas dan juga yang dipimpin oleh Zaid. Apa pesan Rasulullah? Kalian harus melaksanakan sholat setelah sampai di negeri Khuraizah, Bani Khuraizah. Ini pesan Rasulullah. Lalu bagaimana? Zaid, dia melihat kalau kita nanti akan berjalan sampai ke Bani Khuraizah, maka kita akan terlambat melaksanakan sholat asar. Asar sudah lewat. Akhirnya bagaimana? Zaid ini dia sholat bersama sahabat-sahabat yang lain di tengah jalan. Ibnu Abbas bagaimana dia? Dia tidak sholat. Kenapa? Ada pesan dari seorang pemimpin orang yang beriman, Muhammad SAW. Sholatnya kalian asar di Bani Khuraizah. Ibnu Abbas tak sholat. Rupanya sampai ke Bani Khuraizah, sholat asar itu Pak sudah habis waktunya. Sempat terjadi. Apa kata Ibnu Abbas?
Kalaulah seandainya nanti saya berjumpa dengan Zaid, dia sudah melanggar perintahnya Rasulullah, Zaid akan berhadapan dengan saya. Ini kata Ibnu Abbas. Akan tetapi bagaimana? Sesampai di tempat yang dituju Bani Quraizah, ternyata Ibnu Abbas memegang tali untanya Zaid. Sahabat bertanya, "Ya Ibnu Abbas, kalian berbeda pemahaman. Zaid sudah berpuasa, sudah melaksanakan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraizah. Akan tetapi Ibnu Abbas mengikut apa perintahnya Rasulullah. Berbeda pemahaman. Tetapi kenapa kalian sekarang bergandengan tangan?" Apa kata Ibnu Abbas? "Wahai sahabatku semua, inilah indahnya orang beriman. Berbeda pemahaman, karena adanya toleransi, akhirnya persatuan akan menjadi kuat." Nih. Jadi kita walaupun berbeda dalam pemahaman kita, itu hal yang wajar. Karena imam kita bukan hanya satu. Mazhab Imam Syafi'i bila dibandingkan dengan Imam Hanafi itu berbeda. Tapi bagaimana Imam Syafi'i? Dia selalu menghargai apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah dia menjadi imam di kalangan orang Bani Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i yang biasanya sholat subuh pakai doa kunut, ketika jamaahnya adalah kampungnya Imam Hanafiyah, Imam Syafi'i yang jadi imam, dia tidak memakai doa kunut, menghormati pemahaman Imam Abu Hanifah. Ini yang hebatnya. Kalau kita tidak dapat ilmu satu perasaan, sudah awak yang paling hebat, Pak. Sikit-sikit, semuanya itu sudah haram, semuanya itu. Berbeda nanti dia pemahaman sedikit, itu dolalah, haram. Permasalahan dalam kaidah fikih itu tidak ada bid'ahnya. Tidak ada bid'ah. Karena permasalahan ilmu fikih itu adalah khilafiyah, pendapat, pemahaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahum may ya'ish minkum ba'diya fa sayara khilafa." Kata Rasulullah, maka nanti akan terjadi nanti kebanyakan di kalangan umatku, terjadi banyak khilafiyah, perbedaan-perbedaan pendapat. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku, wa sunnati khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin, dan ikutilah pendapat-pendapat khulafa'ur rasyidin. Siapa dia khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nih. Jadi tidak hanya tertentu pada Rasulullah. 4 orang ini yang dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Jadi pemahaman yang mereka lakukan yang tidak ada di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah khilafiyah. Tapi apakah itu dibatalkan oleh Rasulullah? Tidak. Kenapa? Mereka itu berpemahaman adalah ada dalilnya. Sikon yang menentukan. Sama dengan kejadian kita sekarang ini. Banyak yang terjadi. Kalau kita berbicara tentang penetapan bulan, penglihatan hilal, yang kita pakai sekarang kan teropong. Kalau dulu bagaimana di masa Rasulullah? Tidak, naik ke atas bukit. Memang dilihat betul. Jadi berbeda, sikonnya sudah berbeda. Jadi
kebiasaan yang sudah terjadi di dalamnya itu menjadi sebuah pemahaman bagi penduduk setempat. Dan kebiasaan yang ada di situ jangan kalian mau merubah masuk ke dalamnya. Sudah ada tanaman jagung mau ditanami lagi di bawahnya cabai, mau ditanami terong lagi di situ. Akhirnya si jagung marah. Jadi kalau udah jagung di situ ya udah jagung. Jangan dirusak-rusak lagi. Nih persoalan khilafiyah ini. Ada pernah kejadian. Bagaimana kejadiannya nih? Masuk ke dalam satu tempat. Gara-gara dia lihat itu seorang perempuan yang baca Al-Quran, dia tegur, hei ibu-ibu, bu, nih, bagaimana? Ibu jangan kuat-kuat baca Al-Quran, ibu dilarang untuk sholat di dalam masjid. Pemahamannya dari mana? Kadang-kala sebenarnya bukan larangan. Kenapa? Rasulullah dulu melarang kaum perempuan untuk sholat itu di dalam masjid dikarenakan kondisi rumahnya itu jauh-jauh jaraknya. Kalau masjidnya di Az-Zikra ini, yang satu rumahnya itu di simpang, yang satunya lagi di ujung. Ya kalau dia sholat keadaan sunyi, keadaan gelap, timbul fitnah. Ini di masa Rasulullah. Tapi kalau sudah seperti kita saat sekarang ini, di mana-mana ada penerangan, ada larangan. Silahkan. Dan bahkan lebih bagus sholatnya berjamaah di dalam masjid. Apalagi kaum ibu. Kalau kita bicara anak gadis, mungkin ini yang hadir anak gadis kita hanya berapa persen. Jadi kalau kaum ibu itu silahkan sholat. Nih, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu, perbedaan yang terjadi mungkin di kalangan kita, baik di dalam masjid kita ataupun di tempat-tempat yang lain, kita lihat cukup toleransi saja, berlapang dada kita. Beda dengan kita, itu hal yang biasa. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jadi kembalikan semua kepada Allah. Nah, kembalikan semuanya kepada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.